Yahowu, pada sore hari ini saya kedatangan dua orang putri-putrinya yang cantik-cantik. Mereka mau bertemu dengan saya untuk berdiskusi, mau tahu entah apapun tentang Nias. Tapi saya tunggu entah apa yang mereka mau tanya kepada saya. Saya sudah bilang saya tidak tahu banyak, tapi apa yang saya tahu saya akan membagikannya kepada siapapun. Ini namanya siapa ini? Namanya Chris Julis Iman Murni Waru, Pak. Chris Julis Iman Murni Waru. Julis Iman Murni Waru. Yahowu. Yahowu, Pak. Chris Juli Iman Murni Waru. Ini dari desa mana? Dari Desa Hiliuse, Pak. Dari desa Hiliuse, Kecamatan Lebih Lelevitumu. Yang satu lagi saya Febi, Pak. Febi juga. Febi Halawa. Febi Halawa. Jadi Waru dan Halawa akan berdiskusi dengan saya tentang apa saja tentang Nias, tentang jagat Nias, tentang budaya Nias. Ayo ikuti diskusi kami bersama. Ya, saya tidak tahu apa yang mau kita diskusikan. Saya mau serahkan kepada apa saya panggil lebih tepat. Murni. Ini sebenarnya diskusi ini mau bertemu, mau bertanya kepada saya tujuannya apa? Tujuannya mau mengeksplor salah satu ikon Nias, yaitu soal Lompat batu. batu, bagaimana awal sejarahnya, terus bagaimana pemaknaannya dari asal usulnya sehingga sekarang, bagaimana apakah ada pergeseran makna, dan bagaimana tantangan kita untuk memaknai lompat batu kembali di mana generasi-generasi sekarang udah lebih banyak mengeksplor budaya lain. Namun yang menarik di teman-teman pemuda-pemuda orang Nias di misalnya di Salatiga, Jawa Tengah beberapa. Ini tinggal di Salatiga? Iya. Oh, Salatiga. Beberapa mereka masih mengeksiskan soal lompat batu. Namun sayangnya beberapa juga mereka kurang tahu makna lompat batu itu. Makna lompat batu. Yang penting hanya bisa. Benar sekali. Jadi Murni ini kenapa mau sekali tahu lompat batu? Biasanya yang menggemari lompat batu itu laki-laki. Nah itu, Pak. Kebetulan itu yang membuat saya menarik karena dalam penelitian juga dalam status sosial itu kan sudah ada kesetaraan gender, walaupun itu hanya digemari oleh laki-laki. Wah, luar biasa. Karena kesetaraan gender orang mau belajar lompat batu. Ini mau melompat batu ini atau bagaimana? Saya tidak tahu. Nanti kita ikuti saja lah ya. Iya, Pak. Sebagai generasi berikutnya atau baik laki-laki maupun perempuan punya hak yang setara juga untuk memahami budayanya. Walaupun laki-laki atau perempuan juga merupakan generasi Nias selanjutnya. Tidak hanya Baik. Tapi ini sebelum saya jelaskan cerita tentang lompat batu, saya mau tahu sebenarnya Murni ini sedang kuliah apa atau sedang buat apa ini? Kah sedang sekolah atau sedang melakukan penelitian atau apa? kebetulan saya S1 saya sosiologi. Sosiologi. S2 saya ya lagi ongoing. S2 semester 1 sosiologi agama. Sosiologi agama. Yang dimana concernnya juga bisa lebih ke orientasinya ke budaya. Baik, terima kasih. Saya tertarik sekali dengan tema pada sore hari ini yang mau ditanya oleh kedua putrinya ini, terutama Murni Waru yang lagi sedang belajar antropologi agama, dan dia mau tahu tentang lompat batu. Walaupun mungkin saya tidak tahu apakah si Murni mau melompat batu karena alasan gender atau bagaimana. Tapi bagi saya berbagi atau mengetahui sesuatu tentang Nias itu menarik. Kalau kita bicara tentang lompat batu Murni dan juga Febi, itu pertama kita petakan bahwa tidak semua Nias itu ada lompat batunya. Nah, sampai sekarang kita melihat bahwa lompat batu itu terdapatnya jejak-jejaknya yang masih sisanya itu di sekitar desa-desa yang ada di Tegudawan. Nah, artinya kita tidak menemukan di seluruh Pulau Nias tentang lompat batu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Nias secara menyeluruh, ya iya, karena dulu Nias hanya satu, kan memang begitu. Nah, itu menurut saya, kalau kita lihat ini satu sisa atau bukti peradaban megalit yang ada di Pulau Nias juga.
Jadi kita harus katakan kaitkan pertama begini. Ada dua yang paling terkenal produk kebudayaan di Nias ini. Satu, rumah adat Nias itu yang paling terkenal. Kenapa? Karena sangat cocok di tempat yang sering dilanda oleh gempa. Kedua, kebudayaan megalitik, kebudayaan batu yang ada di Nias ini. Jadi itu sangat terkenal. Nah, sisa kebudayaan batu itu yang kemudian batu ditumpuk, kemudian dilompati, itu kan ada juga perilaku manusia. Jadi itu salah satu juga kebudayaan megalitik, bukti kehadiran kebudayaan megalitik yang ada di Pulau Nias. Nah, sekarang kita mulai mengapa itu muncul lompat batu di Pulau Nias. Mengapa dia bisa ada? Tadi bertanya, mana sejarahnya? Nah, kita harus mulai dulu. Peradaban itu entah apapun dia dimulai dari Gomo. Gomo oleh leluhur kita bernama Dia. Itu sudah diakui di seluruh Pulau Nias ini. Semua adat istiadat, kemajuan, peradaban, ilmu pengetahuan, termasuk rumah tadi, itu dimulai dari Gomo. Dan itu bisa kita pastikan bahwa yang memulai itu adalah leluhur kita, salah seorang leluhur kita bernama Hia. Nah, termasuk nanti juga keturunannya yang Waruhu ini, Halawa, dan sebagainya, yang kalian ini. Nah, itu yang memulai. Nah, lalu tidak dimulai dari awal, megalitik sudah kemudian dimulai dari sana. Tapi kemudian peningkatan fungsi itu kebudayaan megalitik kemudian berkembang, termasuk kemudian lompat batu itu. Nah, dalam perkembangannya leluhur kita itu, masyarakat kita, orang-orang, kelompok-kelompok tertentu mau melindungi diri, mau mempertahankan diri, mau melindungi kelompoknya, dan juga ada keinginan untuk menaklukkan kelompok lain. Ini yang terjadi di Pulau kita Nias, kelompok-kelompok. Nah, untuk bisa menaklukkan, untuk bisa menguasai kelompok lain, perlu dipersiapkan anak-anak muda, khususnya laki-laki, untuk tujuan tersebut. Maka sejak kecil anak-anak muda, laki-laki itu dipersiapkan untuk bisa menjadi orang yang bisa melindungi warga desanya dan kampungnya. Kalau dulu belum kampung, belum desa, tapi kelompoknya dari serangan kelompok lain. Setelah desa kemudian terbentuk, sekarang kita sebut Banua, dulu belum ada Banua ya, itu hanya sekelompok orang. Katakanlah setelah ada Banua atau desa terbentuk, maka komunitas dari warga dari desa itu berusaha supaya mereka terlindungi dan juga mereka bisa menguasai kelompok lain. Itulah mengapa kemudian muncul lompat batu, mempersiapkan itu. Dan sejak kecil, setelah menjadi anak-anak itu mereka dilatih dulu, tidak otomatis melompat batu. Ya, permainan yang mengasah ketangkasan mereka untuk bisa menjadi pelindung, untuk bisa menjadi katakanlah tentara kalau sekarang, prajurit kalau sekarang ya, pasukan yang bisa melindungi warga desa mereka dan desa mereka dari serangan orang-orang lain. Jadi sejak kecil sudah dilatih. Sejak mereka masih anak-anak dilatih misalnya melompat tali. Saya waktu kecil misalnya kan dikasih tali ada 2 pegang atau dikasih tiang. Lalu kami atau orang lain hanya begini saja atau kasih tangannya kami lompati. Jadi itu khusus permainan. Dia permainan anak laki-laki. Nah, lama-lama dulu waktu saya kecil ditumpuk tanah. Jadi kami bermain tanah, kami tumpuk. Nah, kami melompati tanah itu. Nah, supaya tidak celaka. Nah, setelah di situ kemudian ya baru sering sekali dikasih palang begini ya. Nah, dibuat kemudian supaya lebih cepat lepas, tidak celaka, itu dilatih supaya bisa melompat. Nah, ada juga di desa lain misalnya di rumah besar itu seperti di Mataguo. Nah, itu kan ada pagar sekeliling dari tiang-tiang itu, rumah itu ditumpuk balo-balo itu. Nah, di situ mereka
lompatin. Nah, kalau bisa karena tingkat kesulitannya juga ada di situ. Nah, jadi mereka lompatin itu, kalau sudah bisa melompat dari pagar itu, nah itu juga satu tantangan bahwa anak-anak ini, remaja ini sudah bisa dipersiapkan menjadi pelompat batu. Nah, tujuannya adalah mempersiapkan anak laki-laki menjadi pemuda yang bisa melindungi desanya, yang bisa mempertahankan desa dan warganya dari serangan orang-orang lain, tapi juga bisa menyerang desa lain untuk menaklukkan desa lain, karena dulu saling menguasai, ingin saling menguasai, katakanlah dulu itu ya, karena kehidupan dulu. Dan mengapa kemudian harus batu dilompat? Ya, kenapa harus batu? Tadi sudah saya bicara soal kebudayaan megalitik, ya, jadi sudah hidup kebudayaannya. Karena desa-desa dulu mereka bangun pagar. Nah, kalau di Nias Tengah itu, di Nias Tengah ada desa bernama Bitaha di Ulayama. Jadi itu Bitaha itu bambu yang berduri. Nah, jadi di desa-desa mereka menanam bambu Bitaha ini yang berduri sebagai pagar. Ada juga mereka bangun, mereka buat pagar dengan jebakan bambu yang runcing. Ada juga yang mereka bangun itu dari batu-batu, mereka pagar. Itu kalau di desa-desa di Teru Dalam sekarang, masih kita lihat sisa-sisa pagar atau benteng dari batu-batu itu. Mereka bangun sehingga musuh itu gampang dikontrol. Jadi satu pintu aja masuknya. Jadi tidak kemana-mana kemudian musuh itu bisa masuk. Nah, kalau mereka mau menyerang musuh, menyerang desa lain, kalau tidak bisa melompat, dia akan menjadi korban. Nah, maka mereka harus bisa melompat. Kekuatan mereka mesti ada, pemuda itu mesti ada kekuatannya, maka mereka harus bisa melompat batu. Nah, ada yang mengatakan kemudian keberatan, mengatakan bahwa ada dulu dijelaskan itu setelah bisa melompat batu bisa menikah. Iya Pak, itu pemahaman. Nah, pemahamannya. Menurut saya tidak juga salah ini, dan termasuk bagaimana kita melihat. Pertama, kalau seseorang anak ini sudah melompat batu, yang jelas dulu yang melompat batu itu, walaupun tadi isu gender ya, itu melompat batu itu laki-laki, biasanya laki, dan tidak semua orang bisa melompat batu. Bahkan sering sekali diidentikan itu keturunan, karena itu para pemberani juga itu. Tidak semua orang menjadi pemberani, memang dilatih, tapi kadang-kadang juga tidak bisa. Nah, jadi ada seperti gen tertentu di dalam diri orang, mereka itu kelompok pemberani. Di desa-desa itu ada kelompok mereka. Wah, ini dulu kakeknya memang pemberani. Kalau ada apa-apa di desa ini, mereka lah yang maju bagian depan. Kalau mereka yang sungguh-sungguh bisa pasukan berani mati lah. Tidak semua begitu ya, tidak semua begitu. Nah, tapi yang kalau berlatih juga pasti bisa, yang kalau berlatih. Nah, ini yang dikatakan. Tapi kalau kita lihat waktu kecil, kemudian remaja, biasanya umur remaja ini mulai gejolak anak mudanya tinggi. Nah, di sini sudah bisa ada yang melompat batu itu. Nah, setelah dia melompat batu, biasanya itu bangsawan, pemimpin desa itu begitu bahagia. Begitu bahagia, mengapa? Karena bertambah anggota pasukan pertahanan desanya. Ya, itu Samui namanya. Samui itu yang keras lah, yang Amul itu artinya agak jahat lah ya. Padahal tidak sejahatnya, dia memang kuat dan perkasa, tangguh, berani. Nah, itu dalam dirinya itu ada. Jadi Samui. Nah, kalau itu sudah ada dalam dirinya, nah itu artinya semakin banyak pemuda di situ, bangsawan itu semakin bangga. Kenapa? Karena desanya akan terlindungi dari serangan musuh, dari serangan warga desa lain. Dan biasanya itu dijamu oleh bangsawan, kasih makan. Nah, dan di situ mereka bilang, oh kamu sudah bisa ikut berperang melawan musuh, kamu sudah kuat, sudah memenuhi syarat untuk itu.
Dan kalau sudah memenuhi syarat itu, menurut saya kalau dulu sudah kuat, sudah apa, ya mungkin bisa juga dia menikah karena dia sudah memenuhi syarat untuk itu ya. Nah, kalau kita melihat ke belakang lagi, tradisi yang sebelumnya, ini kan tradisi serang menyerang, tradisi berburu kepala manusia. Dulu ada di Nias ini, ya ada tradisi berburu kepala manusia, Fakemali, Mangai Hege, Manai Binu, itu Manai Binu. Nah, jadi berburu kepala manusia. Nah, kalau kita lihat, kalau kita dengar, kalau kita ikuti ceritanya, pada awal-awalnya dulu itu kalau seseorang itu sudah berhasil memburu kepala manusia itu, maka oleh kelompoknya, belum ada desa pada saat itu ya, oleh pimpinan kelompok mereka memberinya hadiah. Apa yang diberikan hadiah, seberapa banyak dia mendapat kepala, begitu juga istri yang diberikan kepadanya. Ini sudah ditulis oleh Pastor Yohanes dalam bukunya Asal Usul Masyarakat Nias. Itu dokumen-dokumen lama yang pernah diterbitkan, dan itu dikatakan bahwa tradisi berburu kepala manusia salah satu prakteknya seperti itu. Tujuannya begitu. Jadi kalau seorang laki-laki tadi dia pulang dan membawa kepala manusia dari kelompok yang lain, bukan dari kelompoknya, dari kelompok yang lain, maka oleh pimpinan kelompok mereka, dia ini kan masih baru nih, artinya ditarget masih kecil, masih remaja, kemudian menjadi pemuda, maka yang diberikan kepadanya adalah hadiah itu seorang istri. Berapa kepala yang dia dapat, begitulah juga istri yang bisa dia dapatkan. Nah, kalau kita melihat ini berarti menurut saya ya itu berarti dia sudah bisa, artinya memenuhi syarat untuk mendapatkan istri. Ini tradisi tidak lagi dipraktekkan, ini ratusan tahun yang lalu. Sekarang di Nias tidak lagi ada praktek itu, tetapi sebenarnya kita harus sadari bahwa praktek untuk mencelakai orang lain itu masih juga berjalan sampai sekarang, hanya berbeda bentuk. Nah, Nias sudah berubah, tradisi itu sudah ratusan tahun yang lalu dan tidak lagi dipraktekkan, dan itu juga tidak perlu dilestarikan, tidak perlu dikembangkan. Tetapi kita harus melihat ini, menggunakan ini sebagai referensi kita melihat kebudayaan dan sejarah kita. Ini tadi kalau melihat seperti itu. Nah, yang menarik di Nias Utara seperti misalnya di Gunung Stoli, di Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Nias Barat. Nah, tahapan hidup itu ada pesta selingkaran hidup yang disebut famugari. Famugari itu. Nah, di tingkatan famugari itu dilatihkan pemuda itu laki-laki untuk menggunakan senjata. Nah, sama dengan di sana melindungi diri, kemudian bagaimana menggunakan senjata sebenar untuk hidup, dan bagaimana juga untuk tadi mempertahankan diri. Nah, artinya kalau di sini ada famugari melatihkan untuk menggunakan keris atau senjata, di selatan ada, di Telu Dalam ada lompat batu. Nah, artinya ini sebenarnya ada hanya berbeda bentuk untuk mempersiapkan seorang pemuda menjadi anggota pasukan yang melindungi warganya, bukan melindungi diri sendiri. Ini harus diingat. Nah, menjadi anggota pasukan desanya untuk melindungi warganya, untuk melindungi kampungnya dari serangan musuh. Dan inilah mengapa kemudian dikatakan bahwa orang Nias itu memang sangat patriotis, dan mereka itu jiwa kepahlawanannya, herotnya cukup tinggi. Karena bukan hanya untuk diri sendiri, tapi melindungi warganya, melindungi desanya dari serangan musuh, dan kemudian juga menyerang warga lain, kelompok lain untuk menguasai. Jadi itu sekitaran bagaimana lompat batu itu. Nah, kita melihat sekarang kemudian jejaknya di desa-desa di selatan, Aba Mataluo, Hili Simetane, Hili Modege Raya, Hili Nama Jaua, Hili Falage, Boto Hili, Hili Ameta,
dan desa-desa lain masih banyak lagi ya, di mana kita bisa menyaksikan lompat batu itu. Dan lompat batu itu sesuatu yang luar biasa di dunia. Kenapa? Tidak ada lompat batu dimanapun di belahan dunia ini, hanya ada di Pulau Nias. Kalau kita cari di mana lompat batu, ya hanya ada di Pulau Nias. Dan begitulah tadi ceritanya yang bagaimana munculnya itu. Jadi bagaimana mempersiapkan diri seorang laki-laki menjadi bukan hanya untuk melindungi dirinya, tetapi menjadi pelindung bagi desanya dan bagi warga desanya. Nah, itu sekitar itu. Kita minum juga sambil minum. Ya, apalagi yang bisa kemudian kita, mungkin ada lagi yang belum jelas. Silakan. Menarik ya Kak. Nah, di mana lagi nih Muri? Apalagi yang tertinggal ini Ya, tentang lompat batu? ya mungkin perkembangannya sampai sekarang Pak. Nah. Maksudnya mungkin kita kan nggak hidup lagi di zaman sosial Zaman yang sosial dulu. konflik yang seperti Iya. di desa. Terus langkah-langkah pelestarian Benar. menghadapi tantangan generasi-generasi yang memang ada perubahan-perubahan. Benar. Waktu saya masih di kampung, itu setiap hari Minggu atau Sabtu sore itu anak-anak muda seperti itu olahraga ini satu apa, kalau dulu latihan untuk berperang dan olahraga artinya sudah ada sedikit bergeser. Kalau dulu sambil mempersiapkan diri untuk juga ketangkasan untuk bisa menjadi anggota pasukan pertahanan desa, SAMUI ya. Kalau SAMUI itu artinya yang hebat lah, menjadi anggota itu, menjadi pasukannya. Atau kalau dia nanti pimpinan perangnya, itu sering disebut sekali laibahor. Nah, kalau samakan laibahor, hor itu bukan dosa, tetapi itu peperangan. Jadi pemimpin yang benar-benar dia itu memang seperti pemimpin pasukan yang mau berperang, itu laibahor. Kan nanti tarihu mehfakaila ibahur. Nah, itu nanti kelihatannya kan semuanya kalau di apa itu ibahur artinya mereka orang-orang yang suka berperang itu jiwanya karena harus dibakar semangatnya ya untuk berperang. Kalau tidak ya seperti tentara lah, yel-yel mereka. Nah, itu artinya ada perubahan. Kalau dulu persiapan untuk perang, kemudian berubah, kan zaman berubah, tinggal olahraga dan karena tidak ada lagi yang perang, walaupun masih sisa-sisa darah itu ada. Nah, lama-lama sekarang seperti orang malas juga tidak lagi lakukan. Nah, jadi dari yang pertama mempersiapkan diri untuk melindungi desa, melindungi diri, melindungi warga, itu persiap media bagi para pemuda. Berikutnya karena perubahan itu tidak lagi, tetapi menjadi seperti olahraga biasa saja. Jadi desa itu anak-anak muda dengan bangga. Tetapi walaupun dengan bangga, makna ketika saya masih kecil itu masih ada. Kenapa? Kalau tadi saya bicara bangsawan, bahkan memberikan makanan mereka, menjamu mereka. Macam-macam, ada yang juga diberikan jamuan yang istimewa, ada juga pokoknya mereka dijamu. Tapi selain itu, orang tua mereka juga bangga. Biasanya ini juga ya, masih apa tadi, biasanya kalau misalnya saya telah berhasil untuk pertama kalinya, kan itu di halaman itu disaksikan oleh anak-anak yang lain, orang banyak waktu bisa melompat pertama. Nah, kan coba-coba dulu nyangkut, tapi kemudian setelah bisa lolos dengan bagus melompat, nah orang wah kan itu anaknya sudah lolos untuk bisa melompat, tidak lagi nyangkut. Dan kalau didengarkan oleh orang tua mereka ataupun tidak didengarkan, diberitahu anakmu tadi sudah lolos melompat batu, itu pasti diberikan makanan yang agak istimewa. Nah, yang paling tidak pasti ayam, dan bukanlah ayam betina. Biasanya mereka memberikannya ayam jantan, dan bukan juga ayam potong seperti sekarang. Itu karena ada makna-makna ayam jantan ya, ayam jantan. Bahkan lebih dari situ, biasanya kalau terlalu mahal, misalnya kalau kebetulan ada anak babi mereka potong anak babi. Kenapa? Itu satu kebanggaan, pesta bagi mereka. Tapi yang jelas paling tidak ayam, dan bukan ayam betina, ayam jantan. Ini
satu luapan kegembiraan orang tua dan juga bangsa tadi, karena mereka seperti bangga dengan prestasi itu, sejenis prestasi lah bagi anak-anak mereka. Nah, sekarang kemudian karena zaman berubah, juga pendidikan sudah maju, agama sudah ada, lalu fungsinya juga tidak seperti dulu lagi. Nah, kita melihat sekarang tidak ada lagi yang melompat batu tanpa kata istilah turis on request. Kalau tidak ada permintaan bagi pariwisata, bagi wisatawan, ya tidak ada yang melompat batu. Karena apa? Tidak ada lagi tujuannya, tidak ada lagi yang mau berperang, tidak ada lagi yang mau mempersiapkan diri untuk apa. Apa yang mau dipersiapkan sekarang? Kalau tadi melompat batu, lalu pramugari melatih seorang pemuda mempersiapkan diri untuk menggunakan keris untuk kehidupannya, itu kan untuk kehidupan juga. Sekarang yang adalah pakai laptop, pergilah sekolah, kan laptop sekarang dengan pena, ya, pena, laptop, semua peralatan teknologi untuk mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan kehidupan dan masa depan. Itu yang sekarang pengetahuan untuk mendapatkan kehidupan. Jadi bukan lagi hanya secara fisik, tapi penggunaan teknologi lah kalau sekarang. Kalau dulu mungkin hanya sejenis pena lah, ya, dikasih pena sama kita atau apa, tapi sekarang sudah gunakan Android, sudah gunakan laptop, sudah gunakan media-media teknologi IT untuk mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan masa depan. Jadi sebenarnya itu dia, itu mempersiapkan masa depan juga, karena ya senjata mempersiapkan diri menghadapi musuh-musuh tadi, ya. Itu jadi itu kalau dulu, jadi berbeda zaman juga fungsinya kemudian menurun. Sekarang kita lihat ya on request. Nah, kalau dulu bukan on request, satu seperti secara alamiah muncul dalam diri setiap orang karena teman-temannya bermain di sana mempersiapkan diri, ya dia ikut. Kalau tidak, ya di kampung itu tidak ada artinya. Satu kebanggaan bagi dia kalau dia ikut di situ melompat batu dan menjadi pasukan, ya, yang melindungi warga desanya dan juga melindungi kampungnya dari serangan musuh. Nah, itu jadi ada pergeseran, sungguh ada pergeseran soal itu. Masih ada juga pergeseran yang lain, misalnya kalau tidak bisa melompat untuk pertama sekali. Nah, sering sekali ada ritual itu. Jadi tidak bisa karena ada kecelakaan, ya. Nah, bisa jadi celaka patah. Itu di kampus saya ada yang patah bahu, ada patah paha. Nah, itu bayangkan 2 meter lebih batu, dan kalau kita lompatin dia kan tidak seperti tadi, kita harus terbang itu kan dia paling tidak berapa senti itu, yang 1,5 meter lebarnya. Jadi artinya harus terbang di atas batu itu yang lebih 2 meter. Nah, itu teknik itu tidak hanya cukup, jadi sering sekali yang pelompat senior harus melakukan ritual, ya. Ritualnya paling tidak dia, kalau sekarang kita katakan berdoa, menyentuh batu itu atau memberkati orang-orang ini yang mau melompat supaya mereka tidak celaka pada saat melompat. Nah, sekarang sama juga, karena setelah ada agama baru, ya, berdoa sebelum apa. Tapi yang saya lihat itu tradisi itu juga masih kadang-kadang ada, supaya para pelompat ini terhindar dari kecelakaan pada saat mereka melompat batu. Jadi itu satu ritual juga yang menurut tradisi masih dulu dilaksanakan. Sekarang ya ada juga yang takut juga kalau misalnya nanti kecelakaan. Jadi itu sekitaran soal lompat batu. Yang jelas itu pada roh leluhur, karena para pelompat batu itu kan tadi saya katakan tidak semua orang bisa melompat batu. Jadi para pelompat batu sebelumnya, artinya para pemberani itu, ya mereka percaya masih ada di situ. Mungkin melihat juga, menontonnya itu kan soal kepercayaan, ya, mau ada di situ. Dan kalau mereka ada di situ, siapa tahu kemudian ya namanya roh, ya, siapa tahu belum dapat restu, atau mungkin karena katanya kalau roh itu
sayang malah membawa kecelakaan sama kita kan. Nah, roh-roh itu. Jadi sayang itu masa dia sayang kita tapi menjadi bemiru di kulit kita. Jadi itu namanya fa'umasibehu. Cintanya setan iblis itu membawa maut. Nah, jadi itu karena sayangnya. Nah, karena itu dihindari supaya misalnya diminta sama mereka supaya mereka merestui orang yang melompat batu ini dan ya tidak menghalangi lah sehingga nanti para pelompat tidak mendapat kecelakaan. Itu bahasa mereka sendiri, kita tidak tahu apa yang dikatakannya. Nah, saya pernah melihat mereka menjamah apa itu ya pelompat, dan mereka juga menyentuh batu itu. Sebelum mereka sentuh batu itu dan mereka apa yang mereka pastinya itu roh leluhur, pada leluhur itu sudah jelas. Nah, itu karena kita di Nias ini sebelum ada agama, kita itu percaya pada roh-roh leluhur, kehadiran roh-roh leluhur. Apakah dengan perkembangan sekarang ada itu nggak berbenturan dengan kayak ada atau ada asimilasi perleluhur? Kalau saya bilang ada asimilasi, bagaimana ya? Jelas kalau dia roh leluhur itu pasti agama akan menolak, agama baru maksudnya ya. Nah, agama tradisional atau agama suku itu sesuatu yang apa? Nah, tetapi tergantung kita melihat, misalnya kita berdoa, kita mendoakan nenek moyang kita. Nah, kalau saya seorang Katolik, ya Katolik. Kalau saya berdoa kepada Maria, kepada orang santo, kepada orang kudus, itu kan orang yang sudah meninggal juga. Nah, kita percaya bahwa kehadirannya masih ada, rohnya. Ya mungkin mirip-mirip begitulah, mirip-mirip begitu. Ya, mirip begitu. Jadi komunikasi begitu. Kalau kita lihat, nah nanti yang lebih melihat ini yang antropologi agama lah. Ya, yang murni ya gimana melihatnya. Jadi kalau saya hanya membayangkan itu, tapi menurut saya ya mungkin sama dengan itu ya. Kalau saya Katolik misalnya, saya meminta sama Maria, ya sampaikanlah permohonan saya kepada putramu Yesus Kristus, bukan menyembah dia, hanya itu bedanya ya. Sampaikan, karena saya yakin bahwa Maria ini adalah sepertinya orang yang dipakai Tuhan. Nah, maka dia akan didengarkan kalau apa. Dan dari misalnya kitab suci dikatakan apa permintaan dalam kitab suci itu dia minta sama Yesus, Yesus mengabulkan, melakukan keajaiban dengan di pesta itu ya, anggur yang kurang. Jadi itu ya kita yakin bahwa apa yang dia minta itu pasti dikabulkan oleh Yesus. Maka melalui dia saya minta sampaikan kepada Yesus. Mungkin begini juga. Nah, tapi konsep dirinya sedikit berbeda, karena kita bisa langsung kasihkanlah sama saya langsung. Tapi itu karena ketidaktahuan kita. Tapi sebenarnya karena orangnya mencari-cari Tuhan itu bagaimana. Ya, bagaimana mereka mencari yang abstrak itu, dan mereka menemukan itu kepada orang tua dan leluhur, maka mereka katakan itulah yang bisa kita lihat dari kehadiran Tuhan itu. Jadi tidak selamanya berbenturan, tergantung kita bagaimana kita memahaminya sebenarnya. Begitu. Ada lagi? Pas ya. Nah, demikian bincang-bincang kami yang sudah kami lakukan pada sore ini dengan Murni dan Feby tentang lompat batu. Dan mudah-mudahan bukan hanya Murni dan Feby, bukan hanya mereka yang sedang studi antropologi agama, tetapi juga penonton yang siapapun di mana berada bisa memahami bagaimana lompat batu yang ada di Nias yang menjadi kebudayaan yang paling unik di dunia ini. Jangan lupa tonton dan subscribe serta berikan komentar supaya channel ini bisa berkembang dan juga bisa ditonton oleh orang-orang lain. Jangan lewatkan video-video berikutnya. Terima kasih. Yahoo.